Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, seperti biasa, kali ini kita bertemu lagi teman-teman semua, Komisi F, Pak Ketua, Kak Mahathir, dan teman-teman yang lain. Ditambah lagi ada beberapa TV juga ikut bergabung, meskipun ada beberapa teman kita mungkin yang tidak sempat hadir karena sesuatu dan lain hal. Nah, untuk kali ini kita konsepnya diskusi santai kawan-kawan, tidak seperti sebelumnya yang memiliki tema khusus. Untuk kali ini kita ingin bersilaturahmi dengan salah satu caleg andalan DPR di Dapil 3, yaitu Ibu Haji Aisyah Tiar Arsyad, SE MBA. Beliau ini sebelumnya seperti yang teman-teman sudah beritakan, itu pernah nyalek dulu tahun 2014 dan memperoleh suara itu 28.000. Teman-teman juga sudah tahu bahwa beliau adalah putri dari Bapak Arsyad Kasmar, Ketua KKLR Ketua KKLR Pusat yang kemarin melaksanakan silatnas di Palopo. Kemudian di samping saya hari ini juga ada pemateri kita yang sama-sama juga kita sudah kenali, Bapak Dr. Baharudin Hafid, SAG MAG, dan juga Bapak Muhammad Reza, SPSI MA. Dan yang paling fenomenal dan selalu menjadi idola kita di mana-mana, yakni tentu saja Pak Dir Suwadis Amir. Ya. Jadi teman-teman, untuk kali ini karena kita memiliki salah satu caleg andalannya Pak Dir di Dapil 3, yang insya Allah sudah pasti memboyong satu kursi untuk Gerindra. Amin. Sisanya nanti caleg Gerindra yang lain yang cari-cari supaya cukup lagi 2 kursi kan. Ya. Untuk itu mungkin perlu kita tahu gitu, seperti apa sih visi misi yang dimiliki oleh Ibu Aisyah ini. Kenapa? Apa sih yang menjadi pembeda Ibu Aisyah dengan caleg-caleg yang lain? Tentu ini akan kemudian kita bahas secara santai tentunya, karena memang konsepnya diskusi kita kali ini adalah santai. Dan insya Allah diskusi kita mungkin berlangsung sesuai permintaannya teman-teman, tidak terlalu lama. Sebelum deadline diskusi ini sudah akan selesai. Saya kira demikian. Mungkin yang pertama Ibu Aisyah bisa menjelaskan seperti apa visi misi yang kemudian ingin diperjuangkan ketika nanti duduk di Senayan. Tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, di samping saya telah duduk Bapak Dr. Baharudin. Terima kasih Pak atas kehadirannya pada siang hari ini. Yang saya hormati dan banggakan juga, ini ternyata umurnya hampir-hampir sama Pak. Ya, walaupun mukanya mungkin lebih awet muda beliau. Ini ada Bapak Muhammad Reza, jadi manggilnya Eca aja ya. Iya, ini juga di ujung meja ini ya sudah terkenal di mana-mana Pak Direktur Mimpi. Mudah-mudahan di tangan dingin beliau lah program dan pemenangan Aisyah Tiar Arsyad bisa nanti duduk di DPR RI. Nah, terima kasih juga buat Pak Moderator, Kak Abe, dan salam hormat juga untuk para teman-teman wartawan, Pak Ketua Komisi F, dan semuanya. Terima kasih. Tadi ada yang perempuan satu Kak, dari Radar ya? Iya, siap. Mantap nih, Sri Kandi di antara bapak-bapak. Oke, jadi kebetulan kan sekitar beberapa waktu yang lalu pernah ada sedikit ulasan tentang saya. Nah, tapi kan belum pernah ketemu secara tatap muka. Nah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa akhirnya ketemu silaturahmi. Perkenalkan, kembali lagi saya Aisyah Tiar Arsyad. Ya, mungkin sebagian dari bapak-bapak sini pernah sekali 2 kali mendengar Arsyad. Nah, tapi di sini Aisyah hadir sebagai Aisyah Tiar Arsyad. Insya Allah akan maju menjadi calon anggota DPR RI di Dapil Sulsel 3, dapilnya Luraya, Sidrap, Pindrang, Nrekang, Toraja, dan Toraja Utara. Nah,
kita juga sudah tahu kemarin aku sudah maju di 2014. Nah, insya Allah mudah-mudahan adalah proses selama 1 dekade ini lewat, adalah sedikit, tambah-tambah lah, ilmunya lah buat maju lagi nih untuk, pertarungan untuk kedua kalinya. Nah, apa sih visi misi yang mau dibawa oleh Aisyah? Saya punya visi, ingin mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berkeadilan bagi semua. Nah, saya rasa 3 hal ini perlu dijabarkan sedikit. Artinya, mandiri ini sangat penting ya, di mana bagaimana caranya kita ini bisa berdiri di kaki sendiri, bagaimana cara kita mampu, mensupport diri kita sendiri. Nah, ini berhubungan sekali dengan, pengelolaan, sumber daya alam, pengelolaan sumber daya, yang ada di, daerah Sulawesi Selatan 3 gitu ya. Kita tahu, khususnya di Sulawesi Selatan 3, nah kita tahu Sulawesi Selatan ini adalah negara yang kaya, punya banyak sekali sumber daya alam yang seandainya dikelola, dan punya, lebih dimaksimalkan keterlibatan masyarakat lokalnya, saya merasa itu akan lebih, bisa membawa pembaharuan dan pembangunan untuk, Sulawesi Selatan. Nah, berkata kalau, selanjutnya tentang maju, nah artinya maju pastinya, perubahan ya, dari titik yang satu ke titik yang selanjutnya tentunya diharapkan perubahan itu adalah perubahan yang positif. Dan terakhir, dikatakan berkeadilan bagi semua. Nah, jujur karena saya datangnya dari Dapil Sulsel 3, ya kita semua tahu ada 2 daerah kabupaten, di Sulsel 3 yang memang saat ini kondisinya, kurang baik secara ekonomi. Kita tahu kalau angka kemiskinan, dari Kabupaten Luwu dan saudaranya Kabupaten Luwu Utara adalah 5 kabupaten termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, mudah-mudahan, itu adalah PR utama ya dari Dapil Sulsel 3 ini, bagaimana caranya agar, semua, adanya keadilan bagi semua. Nah, keadilan ini apa? Keadilan ini terkait juga tentang peraturan, perundang-undangan, akses informasi, akses ekonomi, di mana semua orang punya hak yang sama. Kita tahu bahwa pemerataan pembangunan belum maksimal, katakan contohnya di Luwu Utara saja ada 1-2 desa, kecamatan bahkan yang masih terisolir. Nah, harapan saya, jika saya duduk menjadi anggota DPR RI nanti, bisa meningkatkan keadilan bagi, semua, dan tentunya diharapkan pembangunan tidak hanya ada di perkotaan, tapi kita juga bisa membangun, daerah-daerah pelosok. Karena jangan salah di sana itu kaya akan budaya, kaya juga akan sumber dayanya. Nah, cuman, itulah, yang saya rasa ada masalah yang belum bisa terselesaikan, kenapa, sampai saat ini, pemerataan pembangunan itu masih, belum maksimal. Nah, itu kalau terkait visi misi, bagaimana membawa Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang maju, mandiri, dan berkeadilan bagi semua. Nah, kalau kemarin juga sempat ada yang nanya, kalau duduk menjadi anggota DPR RI mau masuk komisi berapa? Kebetulan di sini ada para cendekiawan dan saya juga baru-baru inilah kurang lebih 3 tahun, aktif di dunia akademisi, dan saya, ingin masuk ke komisi 10 gitu ya, bagaimana, bisa meningkatkan, pendidikan, meningkatkan juga, riset dan teknologi, tentunya juga tidak lupa dengan pariwisata, olahraga, dan, pembangunan di, bidang sektor tadi pendidikan tadi ya. Nah, tentunya kalau ditanya kenapa masuk komisi 10 gitu kan, orang-orang biasanya kalau ditanya mau masuk komisi berapa adalah komisi-komisi yang lebih, cantik gitu ya. Nah, tapi saya merasa kalau, ini merupakan panggilan hati saya, karena saya merasa kalau, Indonesia ini bukan hanya punya masalah infrastruktur, tapi juga punya masalah generasi gitu ya, masalah tingkat pendidikan, baik itu pendidikan, intelektual sampai ke pendidikan moralnya. Nah, saya harap dengan saya duduk di, komisi 10 nanti, bisa membawa sebuah rancangan undang-undang yang, merupakan solusi lah buat permasalahan-permasalahan yang ada di, Dapil, Sulsel 3 ini. Nah, terutama, kemarin banyak, diskusi dengan beberapa konstituen, banyak juga yang curhat gitu ya. Jadi saya bersyukur kemarin banyak ketemu sama konstituen, mereka curhat isu-isu utama itu ada namanya, tidaknya merata informasi tentang akses, beasiswa, akses, pendidikan, infrastruktur pendidikan juga masih, belum maksimal. Katakan, kemarin kita Covid, diharapkan berjalan,
perkuliahan maupun juga pembelajaran dalam jaringan daring gitu ya, tapi ternyata banyak wilayah-wilayah masih terisolir yang terhambat proses pembelajarannya. Nah, mudah-mudahan itu semua bisa dicari solusinya jika nanti saya duduk menjadi anggota DPR RI terkait infrastruktur. Nah, jadi saya juga punya keinginan. Dulu saya pernah kuliah pertukaran pelajar di Belanda. Itu saya lihat banyak sekali teman-teman Indonesia ini dapat beasiswa kebetulan dari Nufik Neso itu ya. Dan itu pinter-pinter sekali gitu. Biasanya jarang yang dapat beasiswa bisnis ya. Biasanya beasiswa tuh kalau nggak di pertanian, biotek dan sebagainya. Terus ya kebetulan kami masih komunikasi sampai sekarang gitu ya. Saya suka nanya, sekarang kerja di mana gitu kan ya. Sayangnya kerjanya di sana gitu. Mereka memilih kerja di Leiden, kerja di Eropa gitu ya. Ya karena nggak mau pulang gitu. Nah, nggak mau pulangnya kenapa? Nah, itu banyak ya, banyak hal seperti itu. Dan mungkin di sini bisa lebih tahu lah isu-isu. Nah, itu harapannya kita tahu dulu presiden pertama kita Pak Karno banyak mengirim pemuda-pemuda untuk sekolah gitu ya, dan diharapkan kembali ke Indonesia untuk membangun negaranya. Nah, sama halnya saat ini mestinya hal-hal tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat. Jadi jangan sampai kecerdasan terus ilmu yang dimiliki oleh mereka itu ya tidak dipraktekkan di negaranya sendiri gitu. Sedangkan kita ini negara yang kaya, negara maritim, negara agraris. Nah, mudah-mudahan ya tentunya bisa berubahlah ke arah yang lebih baik. Dan tentunya harapannya saya maju pun jadi caleg Gerindra, kita semua udah tahu lah pasti ingin mendorong seorang sosok Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden. Mudah-mudahan segala visi misinya bisa terwujud, karena jujur Pak Dir, kenapa saya masuk Gerindra? Ya saya sih melihat sosok beliau satu, dan kedua saya melihat visi misi partai itu saya rasa yang sebenarnya paling dekat dengan rakyat itu adalah Partai Gerindra. Jadi ya mudah-mudahan rencana kita untuk memenangkan Gerindra di Sulsel bisa terwujud. Saya duduk jadi anggota DPR RI, Pak Prabowo presiden, jadi sinerginya lebih mantap. Itu aja sedikit penyampaian dari saya. Mungkin nanti dibuka sesi diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa ya misi-misi ya teman-teman. Kalau kita ke pada Dr. Baharudin Habib dulu, mantan ketua KPU Jeneponto. Beliau ini kan paling banyak tahu bagaimana seperti apa itu penyelenggara, bagaimana beliau juga ya kita cukup kenal setelah dari KPU, kemudian banyak juga selain mengajar tentunya juga banyak ngopi dengan tokoh-tokoh politik di Sulawesi Selatan. Konsultan politik hebat. Pak Iyas itu kan tidak mungkin bisa maju gubernur kalau tidak ada Kak Bahar juga. Nah, mungkin ada saran-saran dari Kak Bahar mungkin yang mungkin perlu bisa disampaikan kepada Ibu Aisyah supaya Bu Aisyah ini bisa menang di Dapil 3 dan kemudian visi misinya itu bisa kemudian dia perjuangkan di Senayan nanti. Tabe, Kak Bahar. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih karena dikasih ruang pada kesempatan kali ini untuk mungkin berbagi cerita dalam beberapa hal, baik itu sistem kepemiluan ya maupun mungkin dalam hal semangat dari setiap para bakal calon, bacalek atau caleg. Sekarang ini kan baru belum ditetapkan sebagai DCT, baru DCS, masih memungkinkan untuk pindah ke partai lain atau memungkinkan untuk tidak terus. Tapi kalau sudah DCT, wadenda itu kalau dia mundur. Pertama saya awali pembicaraan kita ini dengan saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Berton, bahwa buta terburu adalah buta politik. Sekalipun dalam beberapa ulama mengatakan agama politik itu tidak bisa nyatu, tidak boleh orang berpolitik, karena politik itu selalu bicara tentang begini. Bahasa politik itu, orang miskin itu mengatakan di apa kita makan sebentar, benda, artinya ada yang mau dimakan kasihan. Terus kalau orang kaya, di mana kita makan sebentar? Dia cari tempat.
Kalau bahasa politik katanya siapa yang kita makan sebentar. Begitu jeleknya pandangan sebahagian orang terhadap politik itu. Dia tidak anggap bahwa politik itu sebenarnya seni, kan itu. Nah, kemudian jadi yang terburuk itu adalah mereka buta politik, kemudian dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup itu mulai harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, kemudian harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Luar biasa ya. Semua tergantung pada keputusan politik. Nah, kalau kita menengok juga, mengintip sedikit tentang dasar filsafat, ya manusia itu adalah makhluk-makhluk politik, ya kan itu. Manusia itu makhluk-makhluk politik. Cuma persoalannya, apakah politik itu dilembagakan atau politik itu dianggap sebagai sebuah seni untuk mencapai sebuah tujuan bersama, kan itu. Nah, kita juga lihat dari beberapa visi partai politik, misi partai politik, yaitu kan semua selalu melandasi pada apakah pada ekonomi, kemudian juga mungkin pada wilayah-wilayah agama atau religi. Nah, jadi begini, niat tulus atau niat baik dari Ibu Aisyah ini kan harus kita tangkap. Tadi ada visi misinya. Saya melalui forum ini juga mengatakan bahwa visi misi ini agak cenderung ke eksekutif, kan gitu. Itu domain para eksekutif. Karena begini, DPR itu kan legislasi, perundang-undangan, lalu kemudian budgeting, dan yang ketiga adalah pengawasan. Kan ini tugas pokoknya. Lalu apakah kita akan bermimpi membawa Sulawesi Selatan itu seperti yang dikatakan mandiri, kemudian maju, lalu berkeadilan? Ya mungkin ada irisannya, tetapi ini lebih dominan pada pengambil kebijakan pada tingkat eksekutif. Nah, ini barangkali koreksi sedikit saja, tapi saya kira bagus didiskusikan. Bagus didiskusikan tentang ini. Maksud saya kita jangan masuk pada wilayah cocologi. Oh, mencocok-cocokkan ya kan nanti pada tapi kan di DPR itu kan ada kamar-kamarnya. Ada komisi 1, ada komisi 2, ada komisi 3 sampai di komisi 11. Nah, pilihan yang terdekat dari Ibu Aisyah ini dengan yang dilakoni dan ditekuni sekarang di 3 tahun terakhir ini kan sebagai masuk pada wilayah akademisi, sehingga memilih jalur pendidikan. Itu kan niat yang sangat mulia, karena maju mundurnya satu bangsa itu harus dilihat pada tingkat pendidikannya, apakah sarana pendidikan atau apa. Banyak hal yang saya kira untuk didiskusikan tentang itu. Nah, lanjut dari itu, yang saya mau bilang begini, para caleg itu kan biasanya juga karena terlalu semangat sehingga nabrak yang mana tupoksinya sebenarnya. Katakanlah begini, dengan berapi-apinya dan terlalu semangatnya, dia bilang kalau saya menang dan dipilih oleh rakyat di sini, di dapil sini, maka saya buat jembatan. Ya masyarakat bilang di sini tidak ada sungai, Pak. Pokoknya sungainya juga dibuat. Luar biasa itu, terlalu semangatnya. Ini yang saya mau bilang, bahwa ada tupoksi yang harusnya dia harus sinkronkan dengan apa yang dia harus sampaikan pada masyarakat. Karena masyarakat itu pasti berbeda dengan pemilu tahun 99 dengan pemilu 2009 nanti, 2029 nanti. Itu range-nya waktu yang sudah cukup jauh sekali, dan akses dari sebuah informasi dan pembacaan visi misi dari pemilih terhadap yang dia akan dipilih itu sudah jauh beda. Terjadi sebuah perubahan yang sangat besar, dan sistem kepemiluan kita juga kan terjadi sebuah perubahan-perubahan. Itulah Indonesia selalu mau pada uji coba tentang sistem kepemiluan kita. Kemarin lagi saya juga berharap kemarin sebenarnya MK putuskan nomor urut. Kenapa? Tapi kan sudah lewat, toh, tidak apa-apa. Kenapa nomor urut? Kalau nomor urut, maka pendidikan politik di partai akan berjalan. Kalau sekarang ini dengan suara terbanyak, ya mohon maaf, pasti kita akan, ya terjadilah
Ya pindah partai sana tidak nyaman di sini, pindah lagi. Apalagi mungkin dia akan dibujuk oleh ketua partai, oh ini tokoh ini. Tokoh tidak hanya punya basis massa, tetapi juga dia punya apa itu? Ya isi tas. Ya. Karena ada visi misinya, ada gizi, apa gizi ya? Visi misi gizi. Lalu sistem kepartaian kita, tapi memang perubahan selalu terjadi. Kalau misalnya kita selalu bicara tentang kerumitan pemilu, yang saya mau sampaikan pada forum ini, bahwa kan selalu di pikirannya para kontestan itu bahwa penyelenggara itu besar kecenderungannya untuk melakukan kecurangan. Nah, kalau merujuk pada pemilu-pemilu sebelumnya, di luar dari pemilu tahun 99, yang masuk 99 berarti 2004, kemudian sampai seterusnya, itu memang mengalami satu yang kecurangan yang sangat luar biasa. Kalau pemilu yang setahun pemilu yang lalu itu sudah kecil kemungkinannya. Tapi persoalannya, apakah orang tidak bisa melakukan kecurangan pada saat pemilu itu? Oh, besar ruangnya untuk melakukan kecurangan. Kenapa kemudian Pak Mahfud MD pada saat dia menjadi ketua MK membuatkan TMS terstruktur, sistematis dan masif, TSN. Dia buatkan itu supaya sengketa tidak begitu mudah, karena dia lihat di depan mata banyak yang melakukan kecurangan. Dan persoalannya, apakah kecurangan itu adalah sistematis, apakah dia terstruktur, apa dia masif. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi tiga itu, maka tidak disidangkan. Artinya melindungi juga bagi pemilih, penyelenggara, dan juga melindungi bagi yang melakukan kecurangan. Karena biasanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan itu selalu parsial. Dan sudah tahu aturannya. Dengan cara parsial seperti itu, maka tidak bisa digugat. Oke, mungkin digugat, tetapi selalu ditolak gugatannya karena tidak memenuhi tiga unsur tadi. Dan itulah yang terpakai sampai hari ini. Makanya kan tidak sedikit yang ditolak oleh MK. Termasuk mungkin 2 pilpres terakhir, kontestan yang sama, hanya wakilnya yang beda, itu kan melakukan gugatan di MK, tapi ditolak karena parsial yang dilakukan oleh pemerintah saat itu tentang kecurangan. Siapa bilang tidak ada kecurangan? Banyak kecurangan. Nah, cuma kan persoalannya itu tadi, karena tidak memenuhi tiga unsur tadi, akhirnya sudahlah ditolak. Padahal kalau kita mau jujur dan tidak parsial, ya sudah, tidak ada aturan TSN tadi itu, maka bisa saja didiskualifikasi. Dan tidak sedikit yang biasa didiskualifikasi karena itu tadi, ditemukan hal yang tidak parsial dan dalam melakukan kecurangan-kecurangan. Tapi yang pasti begini, kita ini kan memilih legislatif, memilih anggota DPR RI, dan juga nanti memilih presiden. Sehingga karena ini hanya memilih anggota DPR, hanya memilih presiden dan wakil presiden, karena bukan memilih nabi, tidak perlu kita khawatir, wah itu curang, ini kalau curang orang dosa apa tidak. Ya dosa itu anggaplah berdiri sendiri. Dan anggaplah dosa itu berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan, kalaupun tuh misalnya ada dosa-dosa pemilu, ya sudahlah, itu konstitusional saja. Karena orang juga saklek cara berpikirnya, tidak boleh begini. Padahal semua orang melakukan hal yang sama. Dari ini coba ada Pak Dir yang punya banyak pengalaman, baik dia memenangkan pertarungan di pilkada, pilgub, atau pilcaleg misalnya, maupun dia dikalah. Kalau dia analisis letak kekalahannya, di mana letak kekalahannya? Hanya kalah curang, Pak. Bukan begitu, Pak Dir? Iya. Hanya kalah curang, Pak. Kita juga mau melakukan hal yang sama, tapi jauh lebih lincah lawan kita. Artinya untuk menang itu gampang sekali. Nggak usah nanti kita bocorkan, jangan dibocorkan di sini. Itu diskusi-diskusi panjang kalau untuk apakah suara itu bisa diatur? Oh bisa sekali, tapi jangan setelah pemungutan suara. Sebelumnya. Kalau dulu iya, setelah pemungutan suara masih bisa diatur. Siapa yang bisa mengatur itu? Yang mengendalikan suara. Yang mengendalikan suara siapa di tingkat desa?
ada Pak Desa. Dia kendalikan mulai dari pemilihannya, pemungutan suaranya, sampai juga pada rekap. Makanya kan ditarik itu tidak ada lagi rekap di tingkat desa dan kelurahan, ditarik langsung ke kecamatan. Begitu dari TPS langsung dibawa ke kecamatan. Karena kalau dia mampir di desa, disitulah tingkat kecurangan yang paling besar. Artinya kecurangan yang memungkinkan terjadi pasca pemungutan suara itu semakin ke atas semakin sulit untuk dilakukan. Jadi kalau dia dibawa di tingkat bawah di tingkat desa, maka besar kemungkinannya dan sangat besar peluangnya untuk dilakukan kecurangan di situ. Makanya ditarik ke atas. Di tingkat kecamatan, semua orang desa datang di situ. Orang yang punya kepentingan terhadap suara, perolehan suara, semua datang situ. Akhirnya banyak mata yang memantau. Tapi kalau di tingkat desa, di rekap, selesai. Pak Desa itu sangat besar sekali pengaruhnya, baik dalam hal mengendalikan suara maupun mengendalikan pasca pemungutan suara. Jadi intervensi terhadap penyelenggara KPPS, bahkan apalagi PPS dan BPK-nya besar sekali. Pak Desa itu melakukan intervensi, makanya ditarik naik di kecamatan. Anda boleh jago di desamu, tapi di kecamatan tunggu dulu, karena banyak desa yang lain, keterlibatan dari PPS yang lain. Nah itu, sehingga kan kalau cara berpikir kita, bisa diatur di KPU, tunggu dulu iya, tapi sekarang tidak bisa, dengan catatan pasca pemilu. Tapi kalau sebelum pemilu, banyak yang berani melakukan pengaturan dengan yang sangat sederhana, dengan sangat halus tadi itu. Tapi nanti diskusi panjang kalau itu, dan saya mohon ke teman-teman wartawan, tidak usah juga diulas bahwa ternyata kecurangan itu bisa dilakukan. Ya, tidak juga, ini hanya diskusi terbatas saja untuk di sini, dan saya kira untuk mengkapasitasi kita saja tim juga, dan mungkin Ibu Aisyah juga coba kita akan diskusikan panjang lebar tentang itu. Karena kan perang politik ini hanya waktunya 3 sampai 5 menit. Di tanggal 14 Februari perang politiknya di situ. Waktunya hanya 3 menit sampai 5 menit. Nggak usah terlalu panjang. Di situ saja. Dan Pak Dir paling tahu itu. Pak Dir paling tahu. Kalau start dari awal itu kan terjadi mungkin popularitasnya bagaimana, kemudian kajian basis yang akan kita datangi, pola komunikasinya seperti apa. Nah itu Pak Dir sudah rekam semuanya di beberapa dapil. Dan juga yang paling banyak itu adalah tingkat toleransi terhadap money politik. Itu kan daerahnya sudah ditahu semua. Kalau kita misalnya bagi zona, taruhlah misalnya kita lihat dalam pada 3 dapil, dapil 1, dapil 2, dapil 3, yang paling tinggi toleransi money politiknya itu dapil 1. Dapil 2 itu agak dibawa lagi dari dapil 3. Saya nggak tahu apakah kultur masyarakatnya seperti apa sehingga toleransi money politiknya itu. Artinya apa? Siapa yang terakhir yang memberi, itu yang diambil, itu yang dicoblos. Padahal sebelumnya dia sudah terima orang lain. Dia sudah terima 300. Satu hari sebelum pencoblosan dia terima 200, tapi pas hari pencoblosan dia terima 20 ribu, itu yang dicoblos, Pak. Dan itu tidak sedikit. Artinya standarisasi itu menjadi standar bahwa ternyata toleransi terhadap money politik itu tinggi sekali. Di dapil 1, beda dapil 2, dapil 3 treatmentnya beda. Saya kira itu. Kalau dapil 3 mungkin dia akan bicara tentang geopolitik yang ada di dapil 3 itu, termasuk keterlibatan Toraja dan seterusnya, ya kan, Toraja, lalu Lu Raya ini kan bervariasi di sana. Bervariasi, tidak ada dominan di sana. Kalau untuk misalnya Wijatulu yang dominan, ya dia punya cantolan-cantolan lagi. Itu yang jadi soal di sana. Makanya kan selalu terjadi pembuktian fakta politik. 3 pilkada, 3 pilgub sudah dilalui Sulawesi Selatan, dan belum pernah ada calon dari Wijatulu itu yang menang dalam sebuah pertarungan, baik dia maju sebagai calon gubernur maupun sebagai calon wakil gubernur. Semuanya dimenangkan oleh di luar dari geopolitik Lu Raya itu. Faktanya, mulai dari Pak Sahrul, Pak Pulawan dengan Nabi Sam, periode pertama, periode keduanya juga begitu, periode ketiga juga begitu. Bukan periode ketiga, tapi pilkada ketiga, pilgub ketiga. Periode pertama Pak Misam pasangan dengan Pak Mansur Ramli. Lalu
Pilgub kedua Ilham Aziz. Pilgub ketiga ada Caka, ada siapa lagi? Ada Pak Nurdin lagi, pasangan semua dengan Lu. Nah ini saya kira menjadi bahan kajian dari Pak Dir yang lebih paham tentang itu sebenarnya. Ya Pak Dir lebih paham tentang itu sebenarnya. Makanya kan saya juga karena wanti-wanti itu, sudahlah Pak Ilham melirik calon dari sana, bukan lagi dari Lu. Ya saya kira begitu untuk pengantar diskusi kita. Kasih. Ya, berikutnya ada rekan kerja saya, Bapak Muhammad Reza, sarjana psikologi, magister apa itu kalau itu ya? Saya nggak tahu juga itu. Magister of Arts, kan? Magister of Arts, Psikologi juga. ya. Beliau ini sebenarnya pakar psikologi politik ya. Seingat saya S2-nya itu kekhususannya itu adalah psikologi politik. Nah selain itu juga kan kita sama-sama tahu Reza juga sebelum jadi dosen, sebelum menjadi SN itu juga merupakan konsultan politik. Jadi mungkin ada beberapa saran-saran dari Kang Reza ini seperti apa kira-kira cara memenangkan psikologi pemilih nanti di 2024 mendatang. Siapa tahu ada saran-sarannya untuk Ibu Aisyah. Tabe pada saat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya yang tentunya sangat kita hormati Ibu, atau saya panggil kakak saja, Kakak Aisyah Tiar Arsyad. Kemudian yang sangat spesial tentunya Kakanda saya, Kadir Swadi Idris Samir, kemudian Kakak Dr. Bahar, kemudian juga Kak Abe yang berperan sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Juga teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini, rekan-rekan wartawan, aktivis demokrasi juga hadir, dan beberapa barangkali dari kelompok gerakan pemuda. Terima kasih perkenalan singkatnya, Kak Abe. Jadi tadi disebut psikologi politik sebagai sebuah penciri keilmuan barangkali, dan sedikit saja saya ulas. Sebenarnya sebelum tahun 2000 itu menjadi pertanda awal bagaimana psikologi politik itu mulai dibahas di ruang-ruang kelas psikologi. Tapi sebelum itu Soeharto pernah diteliti betapa dia misalnya dalam keputusan-keputusan otoriter yang diambil, faktor psikologis apa yang mempengaruhi itu. Dan kalau misalnya kita tracking ke belakang, ternyata peran-peran Soeharto di zaman itu karena di lingkungan keluarganya dia menjadi peran pembantu ayahnya untuk misalnya memeriksa di mana alur air yang ada di sungai yang ada di sawah ini kemana akan mengalir. Dan ternyata Pak Harto itu begitu hafal di mana letaknya sawah itu, siapa yang punya, bagaimana debit airnya, dan seterusnya. Sangat detail. Dan akhirnya pada sebuah situasi mendapatkan sebuah kesempatan untuk menduduki jabatan. Jadi secara psikologis, bagaimana orang-orang itu terbentuk di masa lalu kemudian mendapatkan posisi di masa depan. Posisi di masa depan inilah yang akan dimanfaatkan untuk bergerak. Karena apa? Kewenangan sudah ada. Kira-kira cuplikannya di masa lalu seperti itu. Lalu kemudian secara umum, kalau kita berbicara psikologi politik kan selalu ada 3M yang disilakan itu. M pertama itu mesin, M kedua itu money atau finansial yang kita punya, M ketiga itu man. Jadi kalau kita berbicara soal persoalan psikologi politiknya, bagaimana man, bagaimana orang, bagaimana personalitinya orang ini yang maju. Kalau di Amerika misalnya tahun 1920-an, kajian di sana psikologi politiknya akan membahas tentang kepribadian. Lalu kemudian setelah itu, 2 dekade seterusnya membahas tentang komunitas, lalu kemudian tahun 1940-an, 50-an membahas ideologi, maka alasan ideologi lah yang datang ke Indonesia ini, para penjajah gitu ya. Tapi tentu tidak akan membahas soal penjajah di sini. Kita akan melihat seberapa besar peluang dan potensi yang sebenarnya menarik untuk kita bincangkan. Kalau kita mengamati secara personal Kakak Tiar ini, beliau ini Kakak Tiar ini ya
Aisyah ya panggilannya. Kak Aisyah Tiara Arsyad ini berada tentu di generasi milenial awal. Karena di generasi milenial ini yang memerhatikan bagaimana digital itu lahir. Yang tadinya barangkali waktu kita kecil masih main lompat tali di usia 10 tahun, lalu kemudian masuk di usia 18 tahun, 20 tahun kita mulai kenalan dengan gadget. Sebuah era di mana ini dianggap sebagai era emas karena kita menikmati dua era yang berbeda di masa kecil dan di masa saat ini. Dan tentunya inilah yang banyak menjadi miliknya generasi milenial dan generasi Z atau generasi pasca 80-an dan 90-an gitu ya. Dan ternyata di Sulawesi Selatan sendiri, kalau saya kutip data dari Humasnya Bawaslu ini, khusus generasi Z dan generasi milenial itu, generasi milenial dia mengambil populasi 30,72% dari keseluruhan penduduk Sulawesi Selatan, yang artinya ada 2.049.357. Berarti ada 2.049.000 generasi milenial. Generasi setelah milenial, generasi Z, ada sekitar 1.300.000, hampir 1.400.000, 1.383.000, ya. Nah, kalau kita melihat generasi sebagai perspektif lahirnya seseorang, lahirnya Kak Aisyah pada saat itu, tentu kemungkinan ke depan pada saat memiliki jabatan, antara potensi personal dari segi usia dan jabatan yang dimiliki insya Allah, itu berada pada posisi puncak yang memang memiliki kewenangan yang besar untuk menarik kepentingan-kepentingan yang disebutnya tadi sebagai visi yang sudah disebutkan, yaitu maju, mandiri, dan berkeadilan. Artinya pengalaman-pengalaman personal ini bisa kita tarik menjadi dasar bagaimana pengalaman personal ini memberikan arah untuk mengambil keputusan di DPR nantinya. Saya tadi menceritakan bagaimana Soeharto, lalu kemudian bagaimana Megawati, bagaimana tekanan-tekanan masa mudanya, begitu dia punya jabatan, itu kemudian menjadi punya ruang, itu dalam tanda petik, membalikkan situasi atau membalikkan keadaan. Jadi masa lalu orang, masa kecil seseorang itu sangat menentukan bagaimana dia akan mengambil keputusan, apakah akan bertindak sebagai politik yang mesevelan, atau politik yang memberikan kemajuan dan kemandirian bagi daerahnya. Sekarang kita bertanya, apakah potensi itu ada pada Kak Aisyah? Nah, kalau kita berbicara psikologi, kita tidak akan menanyakan apa yang akan dikerjakan orang pada masa lalu, tapi berbicara soal apa yang pernah dilakukan orang. Bukan kita bertanya apa yang akan dilakukan orang pada masa depan, tapi apa yang pernah dipilih untuk dilakukan seseorang di masa lalu. Oleh karena itu, baru kita berbicara masuk ke hal-hal yang sedikit sifatnya personal di sini ya. Kalau misalnya kita membaca CV-nya Kak Aisyah ini, Kak Aisyah dia pernah bergerak di komunitas Jakarta Tersenyum 2017. Saat ini Wasekjen KKLR. Tentu banyak juga hal-hal yang sifatnya memberikan benefit barangkali secara famili paling tidak, itu direktur perusahaan, kemudian komisaris perusahaan, juga pengajar di Al-Azhar. Berarti demikianlah kira-kira kapasitas personal yang dimiliki. Saya tadi sempat mengatakan bahwa untuk melihat bagaimana proyeksi keputusan yang akan dilakukan oleh seorang, lihatlah bagaimana dia mengambil keputusan di masa lalu. Kalau saya mengambil satu jenis aktivitas yang pernah diambilnya di masa lalu ini, komunitas Jakarta Tersenyum. Ini kalau boleh tahu, ini komunitas Jakarta Tersenyum, apakah dia NGO atau bagaimana cara bergeraknya, Kak? Yang dulu Sandi kemarin. Jakarta Oke. Berarti dia merupakan gerakan atau komunitas-komunitas masyarakat memang yang orientasinya bukan berorientasi ke personal, tapi berorientasi ke orang banyak. Kira-kira begitu. Nah, kalau seperti itu, semua orang punya kesempatan untuk memilih di bidang mana atau kemampuan apa atau di organisasi mana dia akan terlibat lebih banyak. Artinya kalau dia memilih di organisasi itu berarti value personalnya sesuai dengan yang ada di organisasi. Artinya apa? Dia bergabung di komunitas itu untuk membuat lebih banyak
warga Jakarta tersenyum. Tentu kita berharap bukan hanya warga Jakarta tersenyum, tapi warga Sulawesi Selatan juga ya. Itu tentu kita harap ke depan. Nah, beginilah proses-proses bagaimana kita melihat. Karena tentu ada pertanyaan, seberapa relevan untuk bergabung misalnya dalam tim, atau seberapa relevan misalnya untuk kita memilihnya dalam sebuah pemilihan nantinya. Kira-kira histori-histori seperti itu kita bisa jadikan pertimbangan bagaimana seorang politisi ini mengambil keputusan-keputusan di masa lalu yang bisa diproyeksikan akan menjadi cara yang sama juga untuk mengambil keputusan di masa depan. Artinya apa? Kalau di masa lalu pernah mengambil keputusan yang tidak hanya berorientasi pada dirinya, tetapi berorientasi pada orang banyak, kemungkinan besar begitu juga lah jenis keputusan yang akan diambil di masa depan. Karena kita akan selalu bertanya, seseorang akan diuji aslinya itu bagaimana kalau dia berada dalam situasi krisis. Begitu diambil keputusan di situ, itu aslinya itu orang. Maka kita tidak pernah bertanya apa yang mau kau lakukan, tapi juga soal apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu dalam situasi krisis. Itulah aslinya itu orang bagaimana. Itu baru sebagian yang saya ceritakan, tentu juga soal misalnya kita berbicara kerukunan keluarga Luhur Raya, itu juga tentu merupakan paguyuban organisasi yang sifatnya sosial, yang tentu bukan berbicara soal orientasi apa yang saya dapatkan kalau saya bergabung di situ. Jadi ada personal value yang kemudian memang cocok dengan organization value. Ada nilai yang secara personal kita amati, kita anggap itu yang betul, lalu kemudian kita akan memilih pasti pada organisasi mana atau komunitas mana yang kita anggap bisa searah dengan value yang saya punya. Karena semua orang tidak mau luntur aslinya. Oleh karena itu dia memilih di mana dia bisa besar dengan tetap merasa dirinya sendiri. Bagian yang itu. Jadi kalau misalnya kita sedikit bergeser ke hal yang sifatnya kelembagaan, saya mengutip data tahun 2021 ini bulan Juli, Voxpol pernah melakukan survei dan di variabel puas dan tidak puas pada kinerja anggota DPR itu berada di angka 28,4% itu surveinya Voxpol. Kalau maju lagi ke tahun 2022, tingkat kepercayaan terhadap DPR itu 62,6%. Artinya sebenarnya memang masih banyak, bukan lagi ceruk gitu ya, tapi memang segmentasi yang harus diraih untuk meraih kembali kepercayaan itu. Untuk melihat apakah kepercayaan itu memungkinkan, tentu harus melihat juga siapa personal-personal yang ada di dalamnya. Begitu seseorang masuk bergabung di partai politik, tentu melihat apakah personal value yang dia punya sesuai dengan personal value yang dimiliki partai politik tersebut. Tadi Kak Aisyah sudah menyebutkan bahwa bergabung di Gerindra itu karena melihat Gerindra lah yang dekat dengan rakyat. Dan ternyata kalau misalnya kita telusuri memang CV-nya gitu ya, karena CV itu tempat di mana kita akan bergabung, tentu itu menjadi pilihan kita kan begitu. Kita akan punya kesempatan memilih di komunitas mana kita akan bergabung. Antara personal value dan organization atau political party value itu ada kesamaan. Artinya apa? Ada konsistensi nilai di situ bahwa berusaha untuk berorientasi kepada orang banyak, tidak berorientasi kepada personal atau family atau kelompoknya saja. Kemudian kalau kita berbicara hal yang lain soal kapasitasnya, yaitu punya visi untuk memandirikan misalnya. Background-nya sebagai figur yang mengambil bisnis begitu kayak. Kemudian sampai magisternya juga ngambil bisnis, memang relevan antara potensi sumber daya alam yang dimiliki juga di Luhur Raya dengan potensi personal yang dimiliki. Jadi kalau saya sudah menjelaskan tadi bagaimana keputusan yang akan diambil di masa depan, itu sangat bisa dibaca bagaimana keputusan itu diambil di masa lalu. Yang paling kelihatan pasti CV, karena kalau kita berbicara dimensi politik misalnya, itu ada ruang di situ yang tersembunyi, yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Yang dijelaskan oleh John Gaventa, pasti ada ruang atau dimensi politik, hanya politisinya yang tahu kenapa kebijakan itu diambil. Itu pasti tidak ada yang tahu. Selain politisinya sendiri, pimpinan partainya sama Tuhan yang tahu, kan begitu ya. Nah, di titik-titik itu tentu tidak bisa ditanya semua orang. Maka yang paling memungkinkan untuk kita deteksi, kita lihat CV-nya, di mana dia bergabung, apa orientasinya kira-kira pada saat itu. Kalau kita lihat ternyata di CV-nya ini bukan hanya berorientasi kepada
mohon maaf, kesejahteraan pribadi saja atau kesejahteraan keluarga saja, tetapi juga ada gerakan-gerakan sosial. Nah, karena ada gerakan sosial, inilah yang akan menyeimbangkan antara personal value dengan tantangan-tantangan yang barangkali bisa berasal dari partai. Bagian itu. Kemudian yang berikutnya, begitu bergabung di partai politik, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita bisa saja berhadapan dengan tantangan-tantangan partai yang barangkali secara personal berbeda dengan perusahaan yang kita anggap ideal, gitu ya. Dan kita bisa melihat seperti apa partai politik tempat Aisyah bergabung, seperti yang dijelaskan tadi bahwa itu adalah kerakyatan. Tentu teman-teman sekalian yang bergabung di sini maupun mengamati di luar ruangan, tentu bisa melihat apakah posisi itu demikian adanya. Setidaknya ternyata Partai Gerindra, tempatnya Aisyah maju, itu berada di 3 besar sebagai partai yang memiliki kekuasaan dan juga tentu memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Saya kira itu sebagai pengantar. Kira-kira secara kesimpulan, orang-orang akan menilai cocok dah nih dipilih nih, ya enggak? Apakah akan membawa kepentingan kita atau tidak? Nah, yang akan kemungkinan akan kita lakukan ke depan atau terkhusus Aisyah lakukan ke depan, merasionalkan bahwa apa yang menjadi background-nya itu adalah potensi yang luar biasa untuk dipertukarkan. Kalau kita lihat hasil pemilihan, misalnya berkaca di beberapa hasil pemilihan, mayoritas termasuk di Selatan ini menggunakan hak pilihnya karena faktor kekerabatan. Lalu kemudian itu faktor kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu tukar-menukar, apakah karena serangan fajar misalnya, atau misalnya jabatan setelah itu dan seterusnya. Itu kebermanfaatan itu ada 2. Kebermanfaatan yang sifatnya progresif, memajukan daerah, kebermanfaatan yang sifatnya destruktif, hanya bersifat sementara. Saya kira untuk menjawab apakah potensi bersifat sementara atau konstruktif yang dimiliki Aisyah ini, itu kita bisa lakukan dengan menelusuri CV atau background yang ada dalam diri Kak Aisyah. Saya kira seperti itu sebagai pemantik. Kita akan lanjutkan lagi nanti dengan diskusi. Saya kembalikan ke kakak moderator, Kak Abe. Iya. Wah, banyak sekali kajiannya ternyata itu psikologi politiknya. Psikologi politik toh. Jadi saya bisa membayangkan bahwa sebenarnya saya ini sudah tahu kira-kira seperti apa keputusan politiknya Ibu Aisyah ke depan kalau maju di Senayan. Nanti dikira dukun saya, Pak. Ya, yang paling kita tunggu-tunggu tentu saja idola kita semua. Masya Allah. Pak Dir, Suadinis Amir. Kepada Pak Dir, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih Adinda AB, Adinda moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tentu sangat saya hormati adinda saya Ibu Haja Aisyah Tiar Arsad yang sedang melakukan ikhtiar untuk maju sebagai bakal caleg, baru bakal caleg ya karena belum keluar DCS-nya ya. DPR RI melalui Partai Gerindra di Dapil 3 yang tentu majunya beliau kita akan bedah indikator-indikator dan alasan-alasannya. Tentu yang juga saya sangat hormati kakanda saya, beliau ini seperti guru saya juga, Dr. Baharudin Habib. Saya sering juga bersama-sama dia di beberapa pilkada di Jeneponto. Waktu saya memenangkan pilkada Jeneponto, beliau ada juga di Jeneponto bersama saya. Dan calon rektor kita Dinda saya, Dinda Muhammad Risa, yang saya sangat hormati. Beliau ini akademis yang sangat berbakat, sama seperti Dinda AB, moderator kita. Juga ada Dinda Sakral di sini. Ini calon-calon intelektual hebat nanti di Sulawesi Selatan ini, yang semoga nanti mereka digunakan secara nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Ibu Aisyah ingin maju sebagai bakal caleg DPR RI, tentu kan ada alasan-alasan.
ada indikator-indikatornya harus kita ukur. Pertama kan alasan beliau maju. Dalam perspektif kami, dalam perspektif saya, setelah saya membedah, mengukur apakah Ibu Aisyah ini maju rasional tidak, punya dasar tidak dia maju kan seperti itu. Kemudian pilihan partainya apakah sudah benar, kemudian pilihan dapilnya apakah sudah benar, dan tentu persiapan bertarungnya pada itu. Nah, ketika berbicara tentang alasan beliau maju dalam perspektif PDIP, beliau ini yang kami tahu berasal dari keluarga yang dianugerahi cukup kesuksesan di dunia usaha. Pak Haji Arsad ini kita mengenal beliau sebagai pengusaha tambang, bahkan di kalangan para pengusaha tambang ya banyak yang memuji beliau sebagai seorang tokoh yang sangat hebat di dunia bisnis, seperti itu. Dan itu bukan cerita, itu fakta bahwa beliau memang sukses di dunia usaha. Namun di balik itu mereka juga dikenal sebagai keluarga yang sangat dermawan. Riset kemarin menggambarkan yang dilakukan PDIP di khusus Kabupaten Luwu Utara itu, ketika kita menyebut nama Ibu Aisyah, orang akan menyebut nama bapaknya, nama Pak Haji Arsad Kasmar. Oh, ini putri Pak Haji Arsad Kasmar kan? Wah, itu beliau kalau turun ke sini suka bagi-bagi uang. Artinya kedermawanan beliau itu dibicarakan di masyarakat. Karena itu fakta. Pak Haji Arsad ini 3 kali maju di pilkada, kenapa tidak pernah menang? Karena dia salah menggunakan kekuatan finansialnya. Selama ini yang kami tangkap. Nah, itu yang beliau sadari. Beliau sadari bahwa selama ini dia banyak mengeluarkan uang untuk momentum-momentum pilkada dan pileg. Kenapa tidak berhasil? Karena metode dia menggunakan kekuatan itu yang belum tepat, belum sempurna. Dan saya melihat dalam mendorong putrinya beliau ini, Bu Aisyah ini, beliau berusaha mengkaji kekurangan-kekurangan itu dan berikhtiar untuk maju dengan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan. Saya pikir itu adalah alasan-alasan yang sangat rasional yang dilakukan beliau. Dan Ibu Aisyah sendiri ada pengalaman pernah maju, karena pada saat itu beliau tidak terstruktur cara kerjanya, tidak dikelola oleh konsultan politik. Beliau tidak mampu bersaing. Itu pun beliau masih bisa mendapatkan angka 28.000 ya, kalau tidak salah Bu Aisyah ya. Itu angka yang sangat luar biasa menurut saya bagi seorang caleg figur yang tidak dikelola secara terstruktur oleh konsultan politik. Ada banyak caleg yang sudah menggunakan konsultan politik, suaranya juga segitu juga, habis uang puluhan miliar seperti itu. Artinya memang dikelola konsultan politik juga sebenarnya bukan jaminan 100% ya, karena banyak juga orang yang dikelola konsultan politik katanya habis 13-15 M juga tidak duduk. Seperti mungkin konsultannya yang salah. Mungkin begitu ya. sorry seperti itu ya. Jadi maaf itu tadi bercanda. Soal itu. Nah, jadi Ibu Aisyah ini menyadari bahwa dia harus maju, tidak boleh lagi seperti 2014 lalu. Dan sekarang kita masuk pada pilihan partai, karena kan ada kolorasinya kan. Pilihan partai Gerindra ini adalah pilihan yang sangat tepat. Terlepas Ibu Aisyah ini sudah menjadi kader jauh sebelumnya atau baru masuk, menurut saya itu pilihan yang sangat tepat. Walaupun di Gerindra ini adalah Tindro sebagai petahana, tapi hasil survei PTIP itu menggambarkan Gerindra ini ada potensi bisa mendapatkan 2 kursi. Artinya ada satu PR yang sudah dilewati Bu Aisyah, yaitu tidak perlu lagi memikirkan partai mendapatkan kursi kan. Di mana ada beberapa partai yang tergolong menengah ke atas seperti PAN, PKS, P3, PKB itu masih harus memikirkan kursi. Mereka harus berjuang dulu untuk mendapatkan 1 kursi, baru diperebutkan oleh internalnya. Kalau Gerindra ini sudah hampir pasti sudah aman satu kursi. Artinya Ibu Aisyah hanya konsentrasi bersaing secara sehat di internal partai saja.
Dia tidak perlu lagi misalnya memikirkan bagaimana Gerindra harus mendapatkan kursi, karena Gerindra sudah punya jatah kursi. Nah, seperti itu. Tinggal bagaimana Ibu Aisyah berkolaborasi dengan caleg-caleg yang lain untuk menghasilkan 2 kursi. Sehingga peluang Bu Aisyah maupun caleg-caleg yang lain untuk berada di DPR RI lebih besar ketika Gerindra mendapatkan 2 kursi, dan potensi itu cukup terbuka berdasarkan survei terbaru yang dilakukan PTIP seperti itu. Nah, di sana ada 3 partai yang memang saat ini teratas dan mendominasi, yaitu Nasdem, Golkar, dan Gerindra. Ini bersaing ketat di sana. Sekedar gambaran untuk teman-teman wartawan, Nasdem 20%, Golkar 19%, Gerindra 18%. Saya pikir ini persaingan yang sangat ketat. Tapi menurut kajian kami di sana, dari 3 partai ini kemungkinan hanya 2 yang bisa mendapatkan 2 kursi. Artinya, makanya dari 3 partai ini kemungkinan akan ada 2 partai yang akan mendapatkan masing-masing 2 kursi. Ada yang hanya 1. Karena ketika misalnya bergerak yang lain pasti bisa mereduksi suara-suara yang di salah satu partai ini. Nah, dalam kajian PTIP yang paling berpotensi bisa mendapatkan 2 kursi itu adalah Nasdem dan Gerindra. Itu yang paling berpotensi bisa mendapatkan 2 kursi di dapil sana. Kenapa? Karena potensi-potensi yang caleg-caleg mereka itu cukup bagus. Mereka memiliki caleg-caleg itu yang tersebar di seluruh kabupaten yang siap bertarung, yang diprediksi masing-masing tidak kurang dari 40.000 suara bisa didapatkan. Nah, ini menjadi modal Gerindra dan juga Nasdem kalau menurut kajian PTIP di sana. Golkar walaupun ada petahana di sana, Bang sama lagi Abang sama nama Mas Lim, Bang Fauzi, Abang Fauzi. Kemudian ada putra dari Muslimin Bando, ya kan? Bagaimana Muslimin Bando maju atau putranya? Putranya kan? Oh ya, siap. Caca putra dulu. Nah, seperti itu. Jadi saat ini kalau terlihat dari survei itu masih Abang Fauzi yang mendominasi internal. Yang lain itu baru putra Bupati Enrekan ini yang cukup muncul membantu Golkar. Figur-figur lama itu masih biasa-biasa saja, belum terlalu memperlihatkan sumbangsi kursi yang signifikan. Ada keluarga bupati ya? Agustina Basang. Betul. Itu juga cukup terlihat surveinya. Tapi kalau di Gerindra itu merata, Pak Gita. Ibu Aisyah, Pak Latinro, Cakka, Abdi Baramuli, Ubas, itu sudah terlihat semua elektoralnya. Ibu Aisyah ini punya basis. Kelebihannya orang tua beliau dan beliau sendiri kayak yang di 2015 pernah maju, itu sudah merawat putra ini sudah hampir 20 tahun. Walaupun Pak Arsad belum ditakdirkan menjadi bupati, tapi kalau suara-suara 30 sampai 40 ribu di sana itu, saya tidak mengatakan dimakan mentah, tapi potensi itu bisa dia dapatkan dengan selama ini dia merawat ini satu kabupaten. Seperti itu. Makanya kalau Bu Aisyah bisa merebut suara-suara yang dirawat oleh orang tuanya selama ini, yaitu 30 sampai 40 ribu, maka potensi Bu Aisyah untuk mendapatkan kursi pertama di Gerindra itu menurut kajian IP itu sangat besar dibanding pesaing-pesaing internalnya yang lain. Seperti itu. Kenapa? Karena relatif persaingan dia di sana itu cukup ringan. Walaupun ada beberapa figur lurai seperti Cakka, Ubas, tapi mereka lebih fokus pada pertarungan di daerah Luwu. Seperti itu. Nah, Ibu Aisyah ini lebih longgar di Lutra dan Lutim. Nah, sebagai basis utama dia. Kalau beliau bisa menjadikan itu basis utama beliau, maka potensi merebut kursi pertama di Gerindra itu sangat besar seperti itu. Nah, terkait persiapan bertarung. Kalau kacamata IP ini, wah beliau siap sekali ini bertarung kali ini. Seperti itu. Mungkin karena konsultannya bagus kali ini ya. Amin. Seperti itu ya. Jadi dia cukup siap. Nah, memang ketika kita berbicara tentang pemilu, ada beberapa hal memang Bu Aisyah yang perlu kita cermati seperti disampaikan tadi ke Anda Dr. Bahar, bahwa pragmatisme itu tidak bisa dihilangkan dalam setiap momentum ya. Tapi PTIP itu memiliki track record banyak memenangkan pilkada
dengan kos politik yang bisa ditekan. Artinya pernah ada klaimnya IP itu maju di pilkada disiapkan 30 miliar, yang habis itu hanya 12 miliar. Alhamdulillah, berarti IP bisa mengurangi pengeluarannya kan. Artinya kerja-kerja politik itu sebenarnya dimulai dari nawaitunya kita. Kalau kita misalnya mendatangi orang dengan niat pragmatis, percayalah orang pun akan menyambut kita dengan pragmatis. Tapi kalau kita mendatangi orang dengan niat yang baik, dan kita tahu cara bagaimana memasukinya, maka orang juga akan menyambut kita dengan persaudaraan. Orang akan menyambut kita sebagai simbiosis mutualisme, yang dia melihat pada diri kita ini, dia melihat pada diri kita ini kita bisa memperjuangkan aspirasinya, dan kita juga bisa memohon agar dia mendoakan kita dan memberikan kita suara. Saya pikir itu persoalan metode. Tetapi saya sepakat dengan Kak Bahar, lebih bagus kita yang dituntut di Mahkamah Konstitusi daripada kita yang menuntut di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu saya sepakat. Soal itu. Nah, kalau dilihat memang dari geopolitik di sana, kemarin Luhut Raya itu hanya menyumbangkan dua DPR RI ya, yang asli Luhut Raya ya. Tapi kalau dilihat pada periode ini, ada dua yang menonjol memang yang sangat berpeluang di sana. Itu ada tentu Ibu Aisyah yang akan bersaing dengan Cakak di sana, khusus untuk Luhut Raya dengan Ubas ya, seperti itu. Ada juga Ibu Hayarna Basming, ini juga bersaing dengan siapa lagi, Putri Daka ya, seperti itu. Kalau Sarki itu bukan orang Luhut Raya ya? Orang Luhut Raya. Oh, dia orang Luhut Raya, dia orang Toraja tapi sudah lama di Luhut Raya ya. Luhut Timur ya, berarti tiga perwakilan. Sarki saat ini juga masih unggul di internal partai, disaingi oleh Kartini Lolo. Saya lihat yang menjadi pesaing beliau itu adalah Kartini Lolo dari Pinrang. Nah, jadi hal-hal yang menjadi indikator orang untuk maju, saya lihat pada periode 2024 ini itu dimiliki Ibu Aisyah. Ibu Aisyah betul-betul maju dengan sangat terukur. Dia tetap di Partai Gerindra yang semakin bagus potensinya di dapil 3. Beliau maju dengan mempersiapkan apalagi dengan menggunakan konsultan, tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya yang tidak menggunakan konsultan, dan terlebih lagi beliau sudah memiliki banyak pengalaman, sudah memiliki banyak pengetahuan tentang bagaimana mengelola dapil 3 ini. Saya pikir untuk sementara itu pemantik dari saya, nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Saya kembalikan kepada Dinda moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.